Oke, Sobat Gelut, ketemu lagi di channel saya Ridho Wiryatna. Karena banyaknya permintaan untuk membuat video tentang gulat, sebab itu saya akan membuat lagi video tutorial tentang teknik dasar untuk pemula. Di video kali ini saya tidak akan membahas teknik lebih banyak, saya akan membahas teknik untuk pemula. Mungkin selanjutnya saya akan membuat video tentang teknik lanjutan. Nah, untuk sekarang kita ulangi lagi ke teknik-teknik untuk pemula. Sekian terus, go! Oke, untuk yang pertama ya, teknik yang diajarkan untuk pemula di gulat itu, yaitu yang paling penting adalah posisi gulat ya, atau secara umumnya bisa disebut kuda-kuda ya, atau kuda-kuda dalam bergulat. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena mau teknik apapun yang menyerang, bertahan ya, itu harus dari posisi gulat. Nah, pertama yang diajarkan tentu kita harus belajar posisi gulat terlebih dahulu. Seperti apa? Kita lihat. Oke ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa posisi gulat adalah penting ya, maka sebab itu kita harus selalu belajar posisi gulat. Nah, ini contoh posisi gulat ya. Posisi gulat itu rendah ya, dan yang selanjutnya adalah ada posisi kaki yang harus di depan ya. Kita lihat ya, itu harus selalu ada satu di depan ya. Untuk posisi gulat ini kenapa harus ada satu di depan, itu bisa kiri atau kanan, supaya posisinya bisa kuat ya. Kalau tidak ada satu di depan, maka posisinya akan labil ya. Kita lihat contoh ini, posisi untuk kaki satu di depan atau posisi gulat yang benar itu seperti ini ya. Jadi mau ditarik ke belakang dia kuat ya, ditarik ke depan juga kuat ya, ke samping juga kuat ya, karena ada tumpuan semangat. Sini juga kuat ya. Jadi selalu ada tumpuan. Tapi berbeda ketika posisi gulatnya itu sejajar. Coba. Nah, oke. Untuk ke sana mungkin kuat ya. Ke sana kuat. Ke sini kuat. Nah, kalau posisinya sejajar, dia lemahnya ke belakang ya, ke belakang. Oke. Lagi posisinya masih sejajar, ke belakang dan juga ke depan ya. Nah, jadi dia lemah. Oke. Oleh sebab itu posisi gulat itu dia harus ada satu di depan ya, bisa kanan atau bisa kiri ya. Kita lihat teman-teman. Oke, kita lihat dari samping. Oke. Coba ya, lihat. Nah, ini posisi gulat dari samping ya. Jadi posisi gulat dari samping itu rendah, dan ininya diusahakan ya jangan bungkuk ya, lurus. Oke, ininya lurus, jangan bungkuk. Posisinya rendah, lihat satu kakinya di depan ya, tangan selalu di depan seperti ini. Oke. Ini ya sekilas tentang posisi gulat. Pandangan harus selalu ke depan ya. Oke. Setelah posisi gulatnya sudah bagus ya, kita langsung posisi gulat yang bergerak ya. Kita coba bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, muter, dan terakhir kita coba shadow ya, atau gerakan gulat acak ya. Oke, kita contohkan untuk akan maju ke depan. Oke, coba. Nah, oke, stop dulu. Nah, ketika maju ke depan, posisi kaki yang melangkah duluan ialah posisi kaki yang paling depan. Ingat ya, jadi melangkah ke depan itu posisi kakinya harus yang paling depan dulu. Oke. Nah, sekarang untuk ke belakang, coba lihat. Oke, nah ini ke belakang ya. Nah, untuk ke belakang ini posisi kaki belakang duluan yang melangkah ya. Begitupun ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kaki yang kiri duluan melangkah ke kiri, kalau yang ke kanan berarti kaki kanan duluan. Oke, coba ke kiri dan ke kanan. Oke ya, kanan. Nah, oke. Nah, setelah itu kita coba variasikan dalam bentuk berputar ya. Coba berputar ya. Oke, berputar. Oke, ganti arah. Oke.
Ya. Nah, dalam berputar ini harus ada satu tumpuan di depan. Nah, dan kakinya agak sedikit jinjit, ya, agak sedikit jinjit yang depan juga. Nah, supaya ketika berputar itu supaya lebih cepat ya, enak. Nah, setelah itu ya kita coba latihkan untuk gerakan gulat shadow atau gerakan gulat yang acak ya, artinya bebaskan atlet untuk selalu bergerak kemanapun, ke arah manapun dia mau ya. Oke, kita contohkan shadow ya. Oke ya, ini contoh shadow ya. Jadi shadow itu posisi gulat yang bergerak acak atau ke arah manapun. Oke, cukup. Nah, harus selalu diingat ketika posisi gulat ya, ketika posisi gulat, poin-poin yang utama ialah yang pertama adalah badan harus selalu rendah ya. Jadi ketika bergerak ya, badan jangan ikut naik ya. Jadi harus selalu rendah kemanapun arahnya ya, harus selalu rendah. Yang kedua adalah posisi kelebaran kaki ya. Jadi posisi kelebaran kaki itu, posisi gulat itu maksimal ialah adalah sebahu ya, lebarnya maksimal. Dan jangan terlalu sempit juga ya. Posisi gulat itu ketika kita berpindah arah atau bergerak itu harus selalu lebar ya, harus selalu lebar. Ketika bergerak itu jangan sampai menjadi sempit atau terlalu lebar atau menyilang ya. Jadi menyilang, contoh ketika bergerak kamu menyilang kakinya. Nah, oke, nggak boleh ya. Jadi ketika kamu bergerak kaki itu harus selalu lebar. Coba, oke, nah seperti ini ya. Kenapa nggak boleh menyilang? Karena ketika kamu menyilang, coba menyilang. Nah, menyilang, oke, stop. Kamu diserang, kamu akan labil. Oke, seperti itu ya. Jadi usahakan harus selalu lebar posisi gulat itu. Oke. Nah, oke. Setelah kita belajar posisi gulat ya, selanjutnya yang tidak kalah penting dan sangat penting menurut saya ya. Jadi ketika kamu belajar posisi gulat itu ya, kamu jangan langsung ingin teknik menyerang atau bertahan ya. Jadi kamu harus belajar teknik jatuhan ya. Kenapa? Karena ini sangat penting ya, karena berhubungannya dengan keselamatan. Jadi ketika kamu diserang, kamu dibanting ya, kamu bisa jatuh dengan safety ya, tidak fatal gitu ya. Jadi ini salah satu yang sangat penting juga untuk diajarkan kepada atlet ya. Jadi ada beberapa jatuhan ya. Yang pertama ada jatuhan ke depan ya. Yang selanjutnya adalah jatuhan ke belakang, jatuhan ke samping, kiri kanan, dan selanjutnya adalah jatuhan dengan roll depan ya, mirip roll depan tapi bukan roll depan ya. Jatuhnya yang berbeda ya. Oke, kita praktekkan ya untuk posisi jatuhan ya. Ingat, ketika selesai melatih posisi gulat itu, selanjutnya adalah kita harus belajar juga jatuhan. Nah, setelah jatuhan baru kita belajar menyerang dan juga bertahan. Oke, kita praktekkan ya untuk posisi jatuhan ya. Jadi jatuhan ke depan. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke, coba ACP. Nah, oke ya, ini contoh jatuhan ke depan ya. Ulangi lagi sekali lagi. Oke ya, oke cukup. Nah, itu jatuhan ke depan ya. Selanjutnya adalah jatuhan ke belakang ya. Coba ACP, jatuhan ke belakang. Oke ya, harus diredam dengan tepukan dari tangan ke belakang. Oke, sekali lagi. Oke ya, oke. Setelah itu lanjut langsung jatuhan kiri kanan ya, ke belakang tapi kiri kanan dengan satu tangan. Oke, coba ACP. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih ACP, naik lagi ya. Jadi itu contoh jatuhan kiri ke kanan ya. Itu sangat berguna sekali karena ketika kita diserang dan kita salah jatuh ya, itu maka akan berakibat cedera atau berakibat fatal. Oleh sebab itu kita harus belajar jatuhan. Nah, jatuhan selanjutnya ini juga tidak kalah penting ya. Jatuhan yaitu jatuhan dengan roll ya. Sama dengan kayak roll depan, hanya positioning untuk landingnya agak sedikit berbeda ya. Oke, contoh ACP ya. Nah, oke. Nah, oke ya, seperti itu. Oke, pelan-pelan lagi ACP, sekali lagi.
Oke, ya. Jadi ya masih. Jadi posisi landingnya itu harus miring ya, miring ya, dengan redaman tangan ditepuk ke matras. Oke, cukup. Oke, balik lagi ke ACP. Oke. Ya, itu posisi jatuhan itu dan wajib dan harus diajarkan ya kepada atlet atau teman-teman jika ingin belajar ya, jadi harus belajar jatuhan. Oke. Nah, oke, setelah kita belajar posisi ya, lalu kita belajar juga jatuhan. Nah, sekarang kita coba belajar untuk menyerang ya. Salah satunya teknik dasarnya adalah menyerang kaki ya, dimana menyerang kaki ini bisa dilakukan atau bisa diajarkan, ingat ya, setelah kita mengajarkan teknik jatuhan terlebih dahulu. Karena ketika kita belajar menyerang ya tapi belum belajar jatuhan, nanti akan bahaya kepada atletnya jika tidak bisa jatuh. Oke, contoh ya dari posisi gulat ya. Posisi gulat dua-duanya ya, kita lihat ke depan, nanti Cepi yang menyerang ya. Coba langsung jatuhkan ke belakang ya. Ini ada serangan dua kaki ya. Oke, tapi jangan dulu jatuhkan ya, kita lihat dulu posisinya yang benar seperti apa ya. Jadi menyerang, coba Cepi menyerang, jangan dulu jatuhkan. Oke, nah ya, ini saya jelaskan sedikit ya. Posisi menyerang itu seperti ini ya. Jadi badan rapat ya, ini agak ke depan, jangan terlalu ke belakang ya. Agak ke depan, jangan terlalu ke belakang, karena kalau terlalu ke belakang itu nanti akan labil dan gak mudah dijatuhkan. Nah, posisi kaki ya, ini ada tumpuan satu ya di belakang ya, menghadap ke sana ya. Oke, supaya siap untuk mendorong. Nah, selanjutnya untuk posisi kita ya, ini nempel ya, dan melihat ke arah jam 2 dari yang menyerang ya. Jadi kalau kita menyerang kepalanya ke sini, posisi yang menyerang penglihatannya ke arah jam 2 ya, ke arah sana. Kenapa? Karena ini akan nanti membantu untuk proses mendorong atau menjatuhkan ya. Jadi seperti ini ya posisi untuk menyerang ya. Nah, akan dijatuhkan ya, maka ini posisi yang pertama adalah ini mendorong ke depan ya, tangan narik ya. Oke, kita coba dorong ke depan. Oke ya, dari awal ya. Jadi ketika kita mau menyerang, posisi kita itu kan harus lebih rendah dari posisi musuh kita ya. Jadi ketika kita menyerang, kita harus nyusup masuk ke dalam ya. Oke, coba Cepi. Oke ya. Nah, itu bentuk jatuhan ya, pegulat biru ya, tadi sudah kita ajarkan juga jatuhan. Nah, kalau pegulat biru ini kita tidak ajarkan jatuhan, maka ini akan fatal sekali, bisa mengakibatkan cedera. Oke ya, jadi yang pertama diajarkan sebelum kita teknik menyerang itu harus selalu belajar jatuhan ya. Oke, setelah kita belajar dua kaki, ini ada lagi takedown juga atau teknik menyerang satu kaki ya. Jadi satu kaki masuknya sama ya, hanya pegangannya ke satu kaki. Kalau tadi kita serangan dua kaki, sekarang kita serangan satu kaki ya. Coba jangan dulu jatuhkan ya. Coba masuk klub. Nah, oke. Ayo kita lihat ya. Jadi untuk serangan satu kaki ya, posisi tangan itu ya harus satu di atas, satu di bawah ya, seperti ini. Kepala tetap di sini ya. Kalau tadi kan tangannya ke dua kaki, sekarang satu kaki. Nah, ini harus selalu rapat sama ya, harus selalu rapat. Ini pegang di atas, ini pegang di bawah ya, dan langsung dorongnya sama kayak tadi posisi dua kaki. Oke, dorong coba. Oke ya, dorong ke depan sama. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, pelan-pelan. Nah, masuk. Oke ya, kita angkat kakinya setelah jatuh ya. Oke, itu untuk satu kaki. Nah, setelah itu ada namanya serangan atau takedown mix satu kaki dua kaki ya. Pertama kita nyerang satu kaki, setelah itu kita ambil dua kaki ya. Oke, kita contohkan. Cepi, untuk awalnya sama ya. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sedikit dulu pelan-pelan dulu ya. Jangan dulu jatuhkan, kita review dulu
untuk ambil satu kaki dulu. Ambil satu kakinya sama kayak ambil satu kaki biasa ya. Langsung kalau satu kaki ya, kalau satu kaki atau serangan satu kaki itu tangan ini ke sini ya. Kalau ini dia langsung bergeser, tangan ini ke sana, ini ke sini ya. Sama lihatnya ke arah sana juga ya, langsung bergeser, angkat. Lep. Oke ya, itu serangan untuk mix satu dan juga dua kaki ya. Oke, cukup. Tadi teknik-teknik dasar dalam menyerang ya. Di luar itu sebenarnya nanti ada gangguan sebelum kita menyerang ya. Itu gangguan kepala ya, gangguan tangan. Nah, mungkin itu nanti kelanjutannya ya. Jadi untuk teknik dasar diajarkan kepada atlet kita atau kita sendiri, yaitu tekniknya seperti ini dulu ya. Nanti kalau misalnya memang atlet kita atau kita sudah mahir menyerang ya, itu nanti kita akan belajar gangguan ya, bagaimana cara menyerang dengan gangguan terlebih dahulu ya. Nah, untuk ini ya, untuk pemula biasanya kita ajarkan dulu untuk gaya freestyle ya. Jadi di gulat itu ada dua gaya, ada gaya grego, ada gaya freestyle ya. Jadi kalau freestyle itu kita boleh ngambil kaki, tapi kalau untuk gaya grego kita nggak boleh ngambil kaki. Nah, untuk pemula, oke, cukup nggak usah freestyle lagi. Nah, untuk pemula biasanya kita ajarkannya dulu semua, ajarkan tentang freestyle ya. Jadi semua itu harus diajarkan freestyle terlebih dahulu. Kapan diajarkan grego? Diajarin grego itu ketika dilihat dari perkembangan posisi gulatnya. Kalau misalnya atlet kita perkembangan posisi gulatnya selalu berdiri, agak berdiri gitu. Nah, biasanya itu akan diarahkan untuk gaya grego ya. Tapi kalau misalnya posisi gulatnya rendah ya, rendah terus konsisten, nah itu biasanya dilanjutkan untuk freestyle ya. Oke. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai serangan kaki ya, dua kaki, satu kaki, mix. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan teknik lanjutan ya, seperti bantingan ya, bantingan tangan, bantingan leher ya, bantingan underhook ya, dan juga cara defense ya. Ikuti terus video saya ya, jangan lupa bantu subscribe ya. Sampai bertemu lagi.